Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Regina Indah Nuraini dengan NIM 200204636 dari Hubungan Internasional kelas A angkatan 2020. Nah, jadi di sini saya ingin menuturkan inti dari summary yang sudah saya kerjakan selama 2 minggu belakang. Nah, tema atau judul yang saya ambil di sini adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini saya berusaha menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu secara umum, tidak secara mendetail seperti di tahun berapa ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi atau kenaikan ekonomi serta yang lain-lainnya. Di sini saya juga tidak menjelaskan per tahunnya seperti apa sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, tapi saya lebih berfokus pada detail faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut beberapa ahli, serta saya berfokus pada teori-teori mengenai pertumbuhan di suatu negara. Contohnya seperti menurut Adam Smith yang mengatakan bahwa pemerintah adalah salah satu faktor utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Todaro yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh 3 hal penting, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Ada pula teori pertumbuhan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ditentukan oleh investasi awal pada modal fisik dan modal manusianya. Nah, model ekonomi endogen ini juga mengutamakan sumber daya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi, dan kelembagaan. Nah, tadi saya lupa menyebutkan bahwa teori pertumbuhan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh investasi awal pada modal fisik dan modal manusia itu merupakan model ekonomi endogen. Selain faktor-faktor penunjang serta teori dalam pembangunan ekonomi, saya juga berfokus pada usaha yang seharusnya diupayakan pemerintah agar pembangunan ekonomi di Indonesia merata ke seluruh wilayah, terutama di wilayah-wilayah pelosok. Saya berfokus pada upaya pemberdayaan manusia, di mana upaya ini melibatkan masyarakat dengan maksud mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat yang ada di lapisan bawah terhadap penekan yang ada di skala bidang dan sektor kehidupan. Kenapa sih pemberdayaan perlu diupayakan oleh pemerintah? Seperti yang kita lihat ya, pada waktu sekarang, di Indonesia kan banyak sekali tuh wilayah-wilayah pelosok yang amat sangat kurang dalam bidang ekonominya. Kemiskinan terutama pada wilayah-wilayah pelosok, sedangkan di wilayah kota atau di wilayah-wilayah yang tidak terlalu ke pelosok, mayoritas rakyatnya sudah merasakan enaknya fasilitas ekonomi yang mumpuni yang telah disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemberdayaan manusia ini perlu dilakukan agar manusia-manusia yang berada di lapisan bawah diberikan bekal untuk berani bertarung secara ekonomi dengan orang-orang pada lapisan atas. Nah, mungkin itu aja inti dari summary yang sudah saya kerjakan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.